ada sedan 2 pintu keluaran Mercedes-Benz tahun 2014. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis ya, jadi kalian bisa tahu nih informasi yang Angel kasih di video ini. Mobil E2,5 coupe dari Mercedes-Benz, nicknya tahun 2014, warnanya putih. Langsung aja kita mulai dari bagian depannya dulu. Untuk bagian lampunya, lampu dari Mercedes E2,5 ini bentuknya agak melengkung gitu ya. Untuk lampu dia udah LED Intelligent Light System. Di sini ada 2 DRL, ini ciri khas E2,5 ya. Ciri khas bukan E2,5, ciri khas E-Class, dia DRL-nya tuh ada 2 gitu, misah. Modelnya memanjang. Di sini ada proyektor headlampnya juga. Untuk bagian bawah ini dia nggak pakai fog lamp ya, jadi di bagian bawah ini cuma ada lubang-lubang gitu. Untuk bagian tengahnya kita lihat lagi nih ya. Di bagian tengah ini dia ada aksen niskroomnya. Di sini ada tarikan niskroom campur aksen silverannya. Di tengahnya ini ada emblem Mercy-nya, ini cukup besar, dan di bagian kap mesinnya pun ada emblem Mercedes-Benz yang lebih kecil ya. Karena ini seri E, jadi mobil ini agak panjang, jadi di bagian kap mesinnya pun panjang banget ya bagian depannya. Di sini untuk motifnya itu dia ada 3 garisan, di bagian tengahnya juga ada. Untuk bagian bawah ini ada aksen karbon yang gitu ya, dia dilapis dengan aksen karbon. Untuk ground clearance dia agak pendek sih ya, karena ini kan mobilnya juga termasuk sedan, jadi nggak heran kalau misalnya ground clearance-nya itu agak pendek. Sekarang kita coba aja nih, cek untuk bagian mesinnya. Oke, kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk cc mobil ini itu 2000 cc, 4 silinder turbo. Untuk tenaganya di 211 horsepower dan torsinya itu 350 Nm. Untuk bagian atas dia udah dilengkapi sama peredam. Untuk perannya dia udah modelan hidrolik. Dan bagian mesin udah dicat diikutin warna bodi ya, jadi lebih rapi. Sekarang kita coba lanjut aja ke bagian samping mobil ini. Kita next lagi ke bagian sampingnya, tapi sebelum kita ke samping-samping kita mulai dulu dari bagian bandnya. Untuk E2,5 coupe ini dia udah MG line ya, jadi kalian bisa lihat nih velgnya itu warnanya itu tone polish. Untuk ukuran bannya ini dia di 235/35, untuk ring dia di ring 19. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk spion ini juga sama ya, ini dilapisin unsur karbon gitu, aslinya warnanya ngikutin body, jadi warnanya putih. Ini ada dilengkapi lampu sen juga. Untuk spion dia dari track, udah elektrik. Di bagian pintunya ini dia ada frameless ya. Bagian atas ini ada aksen tarikan niskroomnya, dia nyambung itu dari atas sampai bawah. Untuk pintu dia modelnya model tarik. Di sini dia ada aksen niskroomnya. Untuk bagian tengah dia ngikutin warna bodi, warna putih. Jadi sini juga udah smart entry, dia modelnya model sentuh gitu ya. Untuk tangki bensin ada di sebelah kanan. Sekarang kita coba aja lanjut ke bagian belakangnya dulu. Oke, tadi kan kita udah bahas ya dari bagian depan, bagian kap mesin, terus bagian sampingnya juga udah. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang untuk eksterior terakhir. Yang pertama, untuk bagian belakang ini ada spoilernya ya. Spoilernya ada di bagian bawah sini, dan ini juga dilapisin sama karbon. Untuk bagian tengahnya, ini ada emblem Mercy-nya. Untuk bagian kanan ada emblem AMG, dan sebelah kiri ini sebenarnya harusnya ada emblem E2,5-nya ya. Di bagian tengah, di bagian
handle bagasi ini dia pakai aksen tarikan listrum gitu. Untuk kamera mundur dia ada di bagian bawah sini ya. Udah dilengkapin juga sama 6 titik sensor, cuman yang 4 di belakang, yang 2-nya di samping. Corner sensor juga ada tadi ya, lengkap. Untuk stop lamp dia modelnya garis gitu ya, lurus-lurus aja. Untuk fan dia di bagian bawah. Sekarang kita coba buka bagasi. Untuk bagasi kalian bisa buka juga dari kuncinya, jadi kalian tinggal pencet aja. Nah, ini untuk bagasinya cukup luas ya, sampai dalam situ. Itu cukup luas banget sih. Di bagian kiri ini ada jaringnya ya untuk penyimpanan. Untuk bagian bawah, mobil ini masih ada ban serepnya. Lengkap ya di bagian bawah. Untuk bagian kanannya ini ada P3K-nya, lengkap juga ada di sebelah kanan. Untuk lampu dia di sebelah kanan sini. Untuk kunci ada di bagian sini ya, kalian bisa buka aja. Tapi mobil ini tuh belum power back door, jadi kan masih tutup manual. Nah, sekarang kita coba aja yuk masuk ke interiornya. Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya ya. Untuk interiornya ini sporty banget. Untuk joknya juga dia warnanya merah ya. Ini tuh perpaduan antara warna merah sama hitam dominan. Kita langsung mulai dulu aja dari bagian kursinya. Untuk kursi dia udah pakai leather seat ya. Nih, ini untuk kursinya juga udah elektrik semua, udah electric memory seat. Untuk pengaturannya ada di bagian pintu sini ya. Kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Lanjut lagi ke bagian door trim. Untuk door trim di sini dia udah soft touch ya. Di bagian tengahnya ini ada aksen silveran. Untuk handle pintu dia juga pakai aksen silver. Ini untuk door locknya. Untuk bagian bawahnya, ini untuk armrestnya dia udah soft touch juga. Nih, ini ada perpaduannya lagi ya, warnanya merah sama kayak joknya. Untuk kaca udah auto ya. Ini udah auto, 4 kaca ini udah auto semua. Ini kalian bisa atur juga window locknya. Untuk pengaturan spion juga kalian bisa atur dari sini karena spionnya juga udah elektrik. Di bagian bawah ini ada handle buat buka pintu bagasinya. Ini ada pocket kecil, dilengkapi sama speaker juga. Untuk di bagian pintunya juga ada speakernya ya. Ini mereknya Harman Kardon, jadi kalian gak perlu ragu lagi ya sama kualitas audionya. Untuk bagian kanan, ini untuk lampunya udah auto ya. Ini kalian bisa atur lampu jauhnya kayak gimana. Ini untuk sensor parkirnya. Untuk bagian bawah ini, yang warna merah ini buat buka kap mesin. Jadi tuas yang warna merah bawah ini buat buka kap mesinnya. Kita lanjut lagi ke bagian setir. Untuk setirnya ini dia udah dilapisin kulit ya, jadi kalian lebih nyaman waktu megang karena nggak keras. Di bagian kiri ini untuk pengaturan MID-nya, kalian bisa ngeliat di sini settingnya, trip, navigation, audio. Kalian bisa atur head unitnya juga dari bagian sini. Untuk bagian kanan ini kalian bisa atur volume, mau angkat telepon bisa, mau mute bisa. Untuk menu backnya ada di bagian kiri ya. Di bagian bawahnya lagi ini udah lengkap sama pedal shift. Untuk bagian kiri untuk pengaturan wipernya, dan bagian kanannya untuk persnelingnya ya. Untuk transmisi ini automatic. Kalau untuk pengaturan dari setirnya ini kalian bisa atur di bawah sini. Ini udah elektrik dan ini udah tilt dan teleskopik ya. Untuk limit kecepatannya ada di bagian bawah sebelah kiri. Untuk tampilan speedometer sih dia standar, cuman mobil ini tuh masih low km. Ini masih 12.000 tahun 2014, kilometer 12.000. Dan ini tuh asli kilometer ya, bukan miles. Kita lanjut lagi ke bagian head unitnya. Oke, next ke bagian head unit di bagian tengahnya. Untuk head unit dia nggak terlalu besar ya layarnya. Untuk layar dia belum touchscreen, jadi kalian bisa atur dari bagian setir tadi atau mau manualnya ada di bagian bawah ini ya. Ini tinggal diputar aja, mau pilih media, mau pakai Bluetooth atau mau lihat sistemnya tuh bisa juga dari sini. Kalian tinggal atur aja, diputer-puter. Ini kalian bisa backnya ke sini ya. Untuk bagian tengahnya ini AC-nya. Dari bagian tengahnya itu dia ada jam kecilnya ya, bentuknya kotak gitu, lucu. Untuk pengaturan volumenya ada di bagian sini. Jadi ini tombol on off-nya untuk head unitnya. Ini kalian pencet di sini. Terus untuk volume tinggal diputar aja. Untuk bagian kiri ini ada tombol radio, tombol disk, navigation, telepon, terus mau mute, mau angkat telepon bisa, mau reject juga bisa. Untuk bagian kanan ini ada tombol teleponnya juga. Di bagian bawahnya ini, nah ini untuk mode eco-nya, untuk sensor parkir. Terus di bagian tengah ini ada tombol untuk lampu hazard. Untuk pengaturan AC-nya, ini AC-nya ya. Di bagian bawah sini udah auto.
Terus kalau misalnya fan-nya ini kalian tinggal naikin aja atau mau diturunin bisa. Untuk mode posisi AC-nya ada di sebelah kanan sini. Ini juga udah double zone ya. Jadi di kanan kiri bisa diatur sendiri-sendiri. Di bagian bawah sini kalau kalian buka, nah ini ada ruang penyimpanan kecil, terus dilengkapin sama power outlet juga 12 volt. Ini kalau kita tutup tinggal dipencet lagi aja ya. Nah, kalau di bagian tengah ini juga ada penyimpanan kecil lagi ya. Dia nggak ada cup holdernya kalau di bagian tengah sini. Nah, ini untuk pengaturan tadi ya. Di bagian kirinya ini ada driving modenya ya, Eco, Sport. Jadi kalian bisa pencet aja di sini. Ini untuk sport dan comfortnya juga bisa. Untuk armrest tengah, di sini udah soft touch juga. Kita coba buka ya. Coba bukanya tuh dia di bagian samping sini. Nah, di bagian tengahnya ini ada ruang penyimpanan lagi. Mungil sih ya, nggak terlalu banyak bisa nyimpen barang. Ini kita tutup. Kita coba lihat bagian dashboardnya. Oke, kita lanjut ke bagian dashboard. Dashboardnya di sini udah soft touch juga. Ini ada airbagnya. Kita coba buka ininya ya, lacinya. Nah, untuk lacinya ini disimpan, biasa ada buku-buku. Nah, ini bukunya lumayan tebal, masih lengkap semua ya. Tuh, kalau kalian beli mobil di sini tuh bukunya juga masih lengkap. Kalian bisa ngelihatnya. Tuh. Ini bukunya juga tebal banget, walaupun sebenarnya buku kayak gini tuh jarang kepake gitu ya. Cuman disimpan aja. Untuk bagian atasnya, ini yang pertama itu mobil ini kan udah ada sunroofnya ya. Jadi kalian bisa buka sunroofnya. Ini udah auto, ini ya di bagian atas sunroofnya. Lalu bagian belakang itu dia panoramik aja ya. Jadi dia kebukanya cuma segini, tapi ya lumayan besar juga ya. Jadi misalnya siang-siang agak gelap kalian bisa buka aja. Sini juga ada lampunya untuk lampu baca. Ini kita tutup dulu ya sunroofnya. Nutupnya juga pencet sekali aja dia udah auto. Ini untuk lampunya, dia masih warna kuning gitu ya. Untuk ininya, kalau kita buka dia juga udah otomatis lampunya nyala. Kalau ditutup udah auto mati juga. Lengkapin sama kacanya juga. Untuk bagian depan mungkin udah ya. Sekarang kita coba yuk duduk di bagian belakang. Gimana nih rasanya? Oke, sekarang Angel duduk di bagian penumpang belakang. Jadi walaupun ini cuma 2 pintu, tapi ini tuh bisa 4 penumpang ya. Untuk kursi dia sama, cuma di bagian tengahnya ini tuh dia nggak ada armrestnya, tapi dia ada 2 cup holdernya. Jadi dia modelnya tuh nempel sama kursi gitu ya. Ini kanan kiri bisa duduk penumpang. Nah, yang keren itu kaca belakangnya itu dia tetap bisa dibuka juga. Kan rata-rata kalau yang mobil 2 pintu kan kacanya nggak bisa dibuka ya. Kalau ini tuh bisa. Ini udah bisa dibuka juga kayak gini. Untuk kaca juga udah auto ya. Jadi kalian cuma pencet sekali aja dia udah nutup. Nah, untuk bagian atasnya ini untuk headroomnya dia emang nggak nyampe sejengkal, tapi ya nggak mentok kan ya, belum mentok. Untuk kursinya juga dia lumayan nyaman ya, karena kursi belakangnya ini nggak tegap gitu, jadi nggak bikin capek punggung. Untuk legroomnya kalian bisa ngeliat ya, ini tuh minim banget, jadi mungkin kalau duduk harus agak miring gitu ya. Untuk bagian tengahnya ini dia juga ada lampunya, cuma lampunya dia nggak bisa nyalain dari belakang sini ya, auto dari bagian depan. Mungkin kalau bagian belakang kayak gini aja sih, dia minim banget, cuman ada speaker. Untuk AC-nya dia ada di bagian tengah sini, tapi kan nggak bisa atur juga, cuman bisa nutup sama buka aja. Nah, jadi gimana? Kalian kan udah ngeliat nih ya, eksterior, interior. Nah, buat kalian yang tertarik sama mobil 2 pintu tapi pengen ngangkut penumpang sampai 4 orang, ini tuh cocok banget ya. Untuk pajak per tahunnya ini tuh sekitar 17 juta. Untuk OTR-nya pun masih di angka 700 ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 081387876800. Buat yang main kredit, kalian bisa langsung aja hubungin ke nomor Angel untuk simulasi kreditnya. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!